Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurudin Nazih dengan NIM 2011300036. Saya berasal dari kelas A semester 4 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat audio jurnal untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Fikih Muamalat 2. Langsung saja materi yang pertama tentang Al-Ariyah. Banyak sekali ulama yang menerangkan tentang Al-Ariyah. Dari beberapa pendapat dapat saya simpulkan bahwasanya Al-Ariyah adalah proses pinjam-meminjam harta atau barang antara seseorang dengan orang yang lainnya. Proses pinjam-meminjam ini ialah salah satu jalan alternatif untuk seseorang yang sedang dalam situasi ekonomi menengah ke bawah dengan alasan ketika seseorang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan. Tujuan utama diadakannya suatu proses pinjam-meminjam atau bisa disebut dengan al-ariyah ialah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan saling menolong antar sesama, maka itu akan bernilai ibadah. Jadi, ariyah ialah pinjam-meminjam yang berarti memperbolehkan orang lain mengambil manfaat dari sesuatu yang halal dan menggunakannya tanpa merusak zatnya. Kemudian harus dikembalikan dalam keadaan utuh dan tidak merusak zatnya. Adapun rukun al-ariyah menurut mazhab Syafi'iyah, yakni syarat dan rukun di dalam ariyah yaitu adanya lafadz sigot akad, yakni ucapan serah terima atau bisa disebut dengan ijab qabul dari pihak peminjam dan yang meminjamkan barang pada saat transaksi, karena memanfaatkan milik barang tergantung dari persetujuan pada salah satu pihak. Oke, lanjut materi yang kedua tentang khiyar. Khiyar menurut bahasa dan secara istilah. Secara istilah di kalangan ulama fikih yaitu mencari baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan khiyar menurut bahasa berasal dari kata-kata bahasa Arab yang berarti yang sinonimnya atohu ma huwa khairillah, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dasar hukum khiyar diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Haris yang artinya penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberikan keberkahan dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang selanjutnya macam-macam khiyar. Ada 7 khiyar. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar al-wasifi, khiyar naqad, khiyar ta'ayin. Dan yang terakhir yaitu materi tentang riba. Secara menurut orang Arab sebelum datangnya Islam, riba artinya adalah bentuk bertambah atau berkembang. Bisa juga diartikan meninggi, begitu pula dikatakan riba. Dalam fikih muamalah yang dimaksud dengan riba adalah pembahasan ini adalah mengenai pada pokok harta baik dengan jumlah yang sedikit Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli fikih menyebutkan bahwasanya riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam ketimbangan syariat ketika terjadi transaksi dengan menangguhkan salah satu yang ditukar atau keduanya. Dasar hukum riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan tegas bahwasannya riba itu hukumnya haram. Adapun dalam surat lainnya yaitu Al-Imran. Sejarah riba, yang pertama riba dikenal pada zaman peradaban Kairo Mesir, peradaban di Sumeria, Babilonia, dan Asyuria di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.